Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Tania. Saya dari kelas 10B, kelompok 2, tugas bahasa Indonesia. Di sini saya akan menceritakan sebuah tes cerpen bersama teman-teman saya. Ada Ruby, Assalamualaikum. Nur Kamilia, Assalamualaikum. Polita, Assalamualaikum. Zahra, Assalamualaikum. Teti, dan ada Safa. Assalamualaikum. Ini dia ceritanya. Syahdan zaman dahulu kala, ada seorang kaya hartawan bernama Syekh Hasan. Banyak harta, banyak uang, terkenal ke setiap negeri. Merupakan orang terkaya bertempat tinggal di negeri Baghdad yang terkenal kemana-mana sebagai kota yang paling ramai saat itu. Syekh Hasan sangat bijaksana, mengasihi fakir miskin, menyayangi yang kekurangan, menasehati yang berpikiran sempit, mengingatkan orang yang bodoh, diajari ilmu yang baik, walaupun harus mengeluarkan biaya berupa pakaian atau uang. Karena itu banyak pengikutnya. Syekh Hasan, saudagar yang kaya raya, memiliki seorang anak laki-laki yang sangat tampan, pendiam dan baik budi, berusia sekitar 7 tahun. Ibnu Hasan namanya. Ibnu Hasan sedang lucu-lucunya, semua orang senang melihatnya, apalagi orang tuanya. Namun demikian, anak itu tidak sombong, perilakunya kalem, walaupun hidupnya dimanjakan. Tidak kekurangan sandang, namun Ibnu Hasan sama suka bersolek. Karena itulah kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Dipanggilnya putranya, anak itu segera mendatanginya. Diusap-usapnya putranya sambil dinasihati bahwa ia harus mengaji. Ayah, jangan ragu-ragu. Jangankan jalan menuju kemuliaan, jalan kematian pun hamba jalani. Semua kehendak orang tua akan hamba turuti, tidak akan kutolak. Siang malam hanya perintah ayah ibu yang hamba nantikan. Singkat cerita, Ibnu Hasan yang akan berangkat ke pesantren berpisah dengan kedua orang tuanya. Hatinya sangat sedih, ibunya tidak tahan menangis terisak-isak. Harus berpisah dengan putranya yang masih sangat kecil, belum cukup usia. Kelak, apabila anak Anda sudah sampai ke tempat merantau, pandai-pandailah menjaga diri. Karena jauh dari orang tua harus tahu ilmunya hidup. Jangan keras kepala, angkuh dan menyombongkan diri. Merasa lebih dari yang lain, merasa diri orang kaya, lalu menghina sesama. Kalau begitu perbuatanmu, hidupmu tidak akan senang karena dimusuhi semua orang. Tidak akan ada yang mau menolong. Kalau celaka tidak akan diperhatikan. Berada di rantau orang, kalau judes akan mendapatkan kesusahan. Hati-hatilah menjaga diri, jangan menganggap enteng segala hal. Apa yang ibu katakan akan selalu kuingat, kucatat dalam hati. Doakanlah aku agar selamat. Semoga jangan sampai menempuh jalan yang salah. Pesan ibu akan kuperhatikan siang dan malam. Singkat cerita, Ibnu Hasan sudah berangkat dikawal dua pengasuhnya sejak kecil, Mairin dan Mairun. Mereka berangkat berjalan kaki, Mairun memikul semua perbekalan dan pakaian, sementara Mairin mengikuti dari belakang, sesekali menggantikan tugas Mairun. Perasaan sedih, prihatin, kehujanan, kepanasan selama perjalanan yang makan waktu berhari-hari. Namun akhirnya sampai juga di pusat kota negara Mesir. Dengan selamat berkat doa ayah dan ibunda, selanjutnya segera ia menemui seorang alim ulama terus berguru padanya. Pada suatu hari, saat ba'da zuhur, Ibnu Hasan sedang di jalan, bertemu seorang bernama Saleh yang baru pulang dari sekolah. Anda pulang dari mana? Saya pulang sekolah. Sekolah itu apa?
Coba jelaskan padaku. Apakah Anda belum tahu? Sekolah itu tempat ilmu, tepatnya tempat belajar. Berhitung, menulis, mengeja, belajar tata krama, sopan santun terhadap yang lebih tua dan lebih muda, dan terhadap sesama. Harus sesuai dengan aturan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, betapa girang hatinya. Dia segera pulang menghadap Kiai dan meminta izinnya untuk belajar di sekolah guna mencari ilmu. Kiai berkata demikian untuk menguji muridnya, apakah benar-benar untuk mencari ilmu atau hanya untuk mendapatkan pujian. Hamba ingin menjelaskan mengapa hamba bersusah payah tanpa mengenal lelah mencari ilmu. Memang sangkaan orang begitu karena ayahku kaya raya, tidak kekurangan uang, ternaknya pun banyak. Hamba tidak usah bekerja karena tidak akan kekurangan. Namun, pendapat hamba tidak demikian. Akan sangat memalukan seandainya ayah sudah tiada, sudah meninggal dunia. Semua hartanya jatuh ke tangan hamba. Tapi, ternyata tidak terurus karena saya tidak teliti. Akhirnya harta itu habis, bukan bertambah. Disitulah terlihat ternyata kalau hamba ini bodoh, bukan bertambah mansur. Asalnya anak orang kaya harus menjadi buruh. Begitulah pendapat saya karena modal sudah ada ya. Saya hanya tinggal melanjutkan. Pangkat anak pun begitu pula. Walaupun tidak melebihi orang tua, paling tidak harus sama dengan orang tua dan tidak akan melakukan. Apalagi kalau lebih miskin, ibarat anak seorang patih. Akhirnya, Kiai itu pun yakin akan muridnya yang sangat ingin bersekolah. Pada akhirnya, Kiai itu pun mengizinkannya untuk bersekolah. Terima kasih semuanya. Sudah menonton video ini. Semoga bisa diambil pesan moralnya. Dan terhibur ya. Ini semua pamit. Undur diri.